Shalom, jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi. Jumpa kembali dalam Renungan Harian GPI Elusai. Sebelum kita dengar renungan firman Tuhan, kita akan satu di dalam doa. Segala pujian syukur hanya bagi Engkau ya Tuhan, kalau pada saat ini kami bersyukur oleh karena kasih anugerah-Mu, oleh karena pertolongan-Mu yang luar biasa. Hingga saat ini Bapa, Engkau tetap memelihara hidup kami. Terima kasih Tuhan kalau sebentar kami mau dengar firman-Mu. Urapi setiap kami ya Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Firman Tuhan pada saat ini terambil dari kitab 1 Samuel pasal 30 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-25. Saya beri judul tema firman Tuhan pada saat ini, bersandarlah kepada Tuhan. Mari kita baca bersama-sama ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga dari Samuel pasal 30. Demikian firman Tuhan. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklak pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklak. Siklak telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ayat yang ketiga, ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Kekasih dalam nama Tuhan, inilah situasi keadaan yang dialami oleh Daud. Daud dalam kesulitan besar. Mengapa? Karena Siklak di mana Daud tinggal kurang lebih 1 atau 2 tahun. Siklak dibakar habis. Dan perempuan-perempuan, muda tua, telah ditawan. Demikian juga masa depan Daud mengalami masa depan yang suram oleh karena Siklak telah dibakar. Itulah keberadaan Daud. Memang selama 1 sampai 2 tahun Daud bersama-sama dengan Akis ada kerjasama. Di saat Akis ataupun Raja Akis berperang, Daud selalu membantunya, menolongnya, dan bahkan selalu mengalami kemenangan. Maka di mata Akis, Daud adalah sebagai pribadi utusan Tuhan. Dan Daud selalu berbuat benar dan jujur. Suatu ketika para panglima-panglima Akis tidak suka terhadap Daud. Sehingga Daud harus suruh pulang kembali ke Siklak. Setibanya di Siklak, kekasih dalam nama Tuhan, kalau kita baca tadi, dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, bahwa Siklak telah dibakar habis. Orang-orangnya yang ada di dalamnya ditawan. Maka Daud bersama dengan rakyatnya, bersama dengan pasukannya, punya sikap. Dia menangis, dia menderita, dia tidak mampu lakukan sesuatu. Sehingga Alkitab katakan kalau kita baca di ayat yang keempat, lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia, dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Inilah sikap yang dilakukan oleh Daud dan rakyatnya. Mereka menangis dan bahkan habis suaranya. Nah, kekasih dalam nama Tuhan, Daud sadar bahwa sikap ini tidak benar. Dan Daud akhirnya menemukan jalan keluar. Daud menemukan satu pribadi, yaitu Allah yang dia sembah, yang sanggup menolongnya, yang sanggup membebaskan dari kesulitan yang besar. Nah, kalau kita baca di ayat yang ke-6-nya,
Situasi keadaan Daud terjepit. Rakyatnya yang bersama-sama dengannya, yang tadinya selalu menopang, selalu mendukung, tiba-tiba berubah arah, berbalik. Kurang lebih 600 orang. Dia sepakat, bermufakat, bersehati untuk melempari dengan batu. Dengan kata lain, mereka sepakat dalam hal yang negatif, mau membunuh Daud. Kekasih dalam nama Tuhan, di saat-saat Daud terjepit, luar biasa, Allah memberikan kekuatan. Oleh karena Daud menguatkan kepercayaannya. Mari kita baca di ayat yang ke-6 dari 1 Samuel pasal 30. Demikian firman Tuhan, dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Nah, luar biasa. Kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika rakyat mengalami kepedihan hati, mereka mengalami kemerosotan iman. Dan satu pribadi yang kuat imannya, dan Daud tidak terpengaruh kepada 600 orang. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhannya Allahnya. Luar biasa. Ketika Daud menguatkan imannya, kepercayaannya, maka Daud memanggil Imam Abjatar, suruh mengambil efod, supaya diserahkan kepada Daud. Dan pada waktu Daud bertanya kepada Tuhan, nah, Daud katakan, sanggupkah aku menyusul dia? Ataupun gerombolan orang-orang Amalek? Kekasih dalam nama Tuhan, ketika Daud bertanya kepada Tuhan, ternyata Tuhan katakan, kejar, sesungguhnya engkau dapat menyusul dan dapat melepaskan para tawanan. Jadi ketika Daud dengar suara Tuhan, kejar, sebab sesungguhnya engkau dapat menyusul dan dapat melepaskan para tawanan. Iman Daud bangkit, kepercayaan Daud bangkit, sehingga mampu membangkitkan ke-600 orang yang telah mengalami kemerosotan dalam hal iman. Sehingga Daud bersama dengan 600 orang mengejar gerombolan orang Amalek. Kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, luar biasanya, ketika Daud sampai di Sungai Besor, ternyata dari 600 orang yang bersama-sama dengan Daud, hanya 400 orang yang mampu menyeberangi sungai itu, dan yang 200 tinggal di Sungai Besor. Ajaib Tuhan, Daud di saat mengejar gerombolan orang-orang Amalek, Daud mendapatkan petunjuk, bukan dari orang yang terkenal, bukan dari orang yang kaya, tetapi Daud mendapat petunjuk dari seorang budak, dari orang Amalek. Budak itu orang Mesir, dia masih muda, oleh karena dia sakit ditinggalkan tuannya, dan bahkan 3 hari 3 malam dia tidak makan dan tidak minum. Sehingga pada waktu bertemu dengan Daud, dikasih roti, dikasih minum, dikasih buah ara dan gerimis. Luar biasa. Sehingga budak orang Mesir itu, dia mendapatkan kekuatan. Dan dari situlah, saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan, Daud mendapatkan petunjuk bahwa gerombolan orang-orang Amalek ke sana larinya. Puji nama Tuhan. Daud bersama dengan 400 orang
Sesuai dengan firman Tuhan, Daud bisa menyusul para gerombolan. Dan bahkan firman Tuhan berkata, dari pagi buta sampai terbenamnya matahari, Daud mengalahkan orang-orang Amalek ataupun gerombolan-gerombolan orang Amalek. Hanya ada 400 orang ataupun 400 anak muda yang lolos dari kejaran Daud. Luar biasa. Kekasih dalam nama Tuhan, ketika Daud mampu mengalahkan gerombolan orang-orang Amalek, Alkitab mencatat bahwa Daud bisa mengembalikan apa yang dirampas oleh orang-orang Amalek. Dari yang terbesar sampai yang terkecil bisa dikembalikan, bisa dirampas kembali oleh Daud. Baik orang-orang muda, tua, laki-laki, perempuan, bisa dibawa kembali. Dan akhirnya Daud kembali kepada ke-200 orang itu. Dan ketika Daud berjumpa, luar biasanya Daud sebagai seorang pemimpin, dia tidak memojokkan ke-200 orang itu, tetapi dia memberi salam. Dan ketika Daud memberi salam, di antara 400 orang itu memang ada yang benci, ada yang jahat. Maka berkata kepada Daud, lebih baik kembalikan saja anak istrinya, tetapi jaraknya jangan dikasih. Daud sebagai seorang pemimpin, kekasih dalam nama Tuhan, Daud memberi arahan ataupun memberi nasihat bahwa ini semuanya karena Tuhan, karena pertolongan Tuhan. Nah, disinilah Daud memberikan teladan, sepenanggungan, sependeritaan. Semua hasil jarahnya dibagi rata. Kasih dalam nama Tuhan, saat-saat saudara dalam kesulitan, jangan menyerah. Apalagi putus harapan. Tetaplah bersandar kepada Allah. Cari hadirat Tuhan. Cari pertolongan Tuhan. Sehingga tatkala saudara dalam kesulitan terus berserah kepada Tuhan dan terus berpengharapan kepada Tuhan, disitulah tangan Tuhan terulur untuk menolong saudara. Firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Luar biasa. Tuhan memberkati. Kita satu dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, pada saat ini kami sudah dengar firman-Mu ya Tuhan tentang bagaimana Daud di dalam kesulitan, Daud mengandalkan Engkau ya Tuhan. Daud bersandar kepadamu ya Tuhan, sehingga Daud mendapatkan jalan keluar. Daud mendapatkan kemenangan oleh karena Daud mengandalkan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan biarlah Bapa setiap kami sebagai umat-umat Tuhan, di saat kami dalam kesulitan Bapa, kami tidak menyerah, kami tidak putus harapan, tetapi kami hanya berseru kepadamu, berharap kepadamu ya Tuhan. Karena tatkala kami berharap kepadamu, disitulah tangan Tuhan terbuka untuk menolong setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Segala pujian syukur hanya bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sampai jumpa kembali di renungan yang akan datang. Tuhan memberkati.